Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kita mau prepare buat nanti malam minggu ya. Biasa kalau malam minggu tamu lumayan ramai. Kalau udah malam minggu seluruh perangkat panggung semua kita royalkan guys ya. Kenapa kita royalkan? Semuanya kita aktifkan maksudnya guys ya, baik lighting, par ataupun moving, semua kita aktifkan. Kalau ada malam minggu semuanya kita aktifkan. Oke, semua sudah. Poin hari ini kita akan membahas gimana caranya ya mengoperasionalkan manajemen. Kalau saya rasa ini manajemen semi mixer lah ini ya. Manajemen DLM 808 ya, 808 seri paling atas ya, seri paling atas untuk Top Pro yang model tipis gini ya. Ini seri yang teratas. Kalau di bawah dia kalau nggak salah 408 ya. Kita memakai perangkat mixer Top Pro. Nah, maksud saya itu guys, ini yang terpenting. Selama ini kan kita terkendala di channel ya. Kalau udah ngeband, maksudnya kalau full band ya, full band analog. Beda dengan home band atau semi band yang semuanya serba elektrik. Kita terkendala di channel, sementara channel Top Pro ini mixer yang saya pakai ini kan channelnya cuman 12 ya guys ya, cuman 12 channel. Nah, 12 channel berhubung manajemen kan ada input 8 tuh. Selama ini yang dipakai untuk kanan kiri input 1 2. Artinya kalau seandainya dia inputnya 8 berarti kan sisa 6. Ya sisa 6 guys. Kalau secara logikanya 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 guys. Artinya kita bisa pakai 3 mixer. Ya. Artinya kita bisa pakai 3 mixer. Ini pun saya mau olah gimana caranya dari mixer ini ya. Bukan gimana caranya, udah tahu caranya sebenarnya ya, bukan pinter-pinter, bukan ngakal-ngakalin. Cuman apa namanya? Mau apa namanya ya? Mau bervariasi aja lah ya. Improvisasi atau apa nih? Apa namanya lah ya, pokoknya itulah ide saya ya. Ide yang mau saya buat kalau mengenai LR-nya kan di manajemen udah bisa kita setting guys ya. Di manajemen seri ini dia bukan sistemnya modelnya panput, tidak. Dia tidak model panput pula ya. Kalau dia modelnya dia sistemnya itu input 1 sampai 8 itu modelnya, di mana dia ditekan knob tombolnya ya, tombol digital. Artinya di situ channelnya. Nah gitu guys. Misalnya gini. Channel 1 mau dikeluarkan di out 1
Nah, contoh. Nah, udah gitu channel 2 mau dikeluarkan di out 2. Nah, gitu guys ya sistemnya. Manajemen yang ini. Jadi dia tidak ada LR ya guys ya. Jadi LR-nya itu ya. Kira-kira nyambung nggak kira-kira? Ini bicara-bicara sok-sok pintar pula ini. Kira-kira nyambung nggak? Misalnya kita mau ingin stereo. Ya, di channel yang kiri aja dulu. Misalnya kita anggap kiri lah ya, channel 1 dan out 1. Apa in 1 dan out 1. Kalau kita ingin stereo, di mixernya panputnya yang disetting gitu guys ya. Paham ya? Nah, kalau dia mau stereo tetap di mixer panduannya untuk membuat dia stereo atau tidak. Gitu. Sebetulnya saya menjelaskan ini belum detail. Gini ya, logika nih. Kita keluarkan out dari mixer kan LR tuh ya. Kita ambil L-nya, contoh L-nya. Di manajemen kita buat dia in 1 dan di out dia out 1. Ya. Ketika kita level kita naikkan, kalau kita ingin stereo, artinya ya kita letak di L itu. Di sini kita ambil di L dan di sana kita letak di in 1 dan out 1. Ya. Kalau seandainya kita mau buat dia stereo, artinya volume volume audio yang udah kita masukkan per channel itu mana yang monoton kira-kira. Nah gitu, kalau udah kita setting panputnya ya. Kalau seandainya kita setting panput begini, artinya out L di manajemen in 1 dan out 1 itu artinya lebih monoton dia. Misalnya kita monotonkan panput itu kira-kira jam berapa biasanya ya, jam 7 ya, kandasnya jam 7 dia. Nah, itu artinya di L in 1 dan out 1 itu lebih monoton suaranya. Nah gitu. Nanti saya kolaborasi lah guys ya. Nanti saya kasih tahu lah lebih lanjut ya. Ini mohon maaf bicara kayak gini aja agak-agak panjang lebar karena ini belum nggak niat niatnya tiba-tiba aja. Pengen pengen ngotak-atik aja karena manajemen udah ada ya, udah tersedia manajemen, maksudnya udah dibeli manajemen. Sorry guys, bukan manajemen. Aduh, salah lagi. Router. Udah beli router ya. Jadi lantaran udah beli router, kita mau pengen ngetes ya. Gimana caranya di PC atau di laptop? Ini dia guys. Kita keluarkan dulu, kita cari dulu, kita searching dulu router kita ya. Routernya namanya lumayan bagus juga lah ini ya. Kebetulan router ini lumayan bagus. Mercusys 67DO. Ini saya pinjam di kantor nih guys. Kebetulan ada nonggok barang ini di kantor, saya pinjam. Tapi bukan juga untuk sengaja untuk sound system ini. Padahal kantor ini nggak tahu bahwa sound system ini semuanya pakai komputer. Yang jelas kita coba ya. Udah connect belum? Saya pun nanti mau punya ide monitor semuanya pakai manajemen ini, operasionalnya. Sabar.
Om lagi ngonten, diam dulu. Jangan ngomong. Kita keluarkan aplikasinya guys. Ini nama aplikasinya. Umum kok, umum. Tersedia di www.com.pro. Nah, kalau dia ada petunjuk begini, kalau seandainya laptop kita ada kabel LAN atau kita memakai USB to LAN, makanya di atas, artinya dia tersambung di laptop langsung. Tapi kalau kita memakai router di bawah ya, nggak usah susah-susah kali kalau pakai router nih guys. Tidak ada kode-kode apapun kalau kita pakai router ya, tinggal sambung aja karena dia hanya mengandalkan wifi saja. Ini artinya udah tersambung ya. Kebetulan di manajemen di DLM saya udah buat nama sendiri. Nah, gini ya. Kalau kinerjanya masih belum berpengaruh, kayak di sini. Ini press list settingan manajemen kan nggak ada nih. Ini ada nama nih biasanya. Nomor 1 aja cuma nomor 1 aja. Kita tekan ini, kita klik sekali guys sampai dia hilang. Oke, hilang kan? Hilang itu artinya dia udah terkoneksi. Nah, lihat. Ada nama kan? Input 1 dan 2. Gitu ya guys ya. Itu artinya udah masuk di router ya, udah tersambung ke manajemen panggung. Panggung itu di sana. Sekaligus juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan lalu-lalu ketika kita senam atau DJ-an ya. Kemarin kan ada DJ, ada apa, kita mau nyeting dari depan pun susah ya. Mau nggak mau kita setting di panggung itu, mondar mandir. Kalau kayak gini kan udah enak. Kalau begini udah enak. Ini dia guys. Ya. Jadi kenapa saya bilang tadi dia tidak sistem stereo? Pertama nih guys, kita lihat nih. Di channel ini tidak ada stereo. Ingat ya, tipe di bawah dia juga hampir sama nih, hampir mirip aplikasinya, cuma beda-beda tipis saja. Ya, tidak ada panput. Di sini tidak ada panput. Kalau ada ya beneran. Tapi dia mengolahnya di sini. Coba dimeringkan ya. Kepala kalian miring juga lah kalau gini. Gini dia. Input 1. Tengok tuh. Input 1 itu dikeluarkan di out 1 dan out 2. Ya, paham ya? Out 1 dan out 2. Out 1 dan out 2. Kalau nggak salah out 1 dan out 2 itu lebih ke high mid ya, high mid. Ya betul high mid di atas itu. Paling atas high mid tuh ada 1 2 3. High mid tuh ada 3 guys. Selama ini saya menggunakan high mid itu cuma 2 guys ya. Cuma 2. Kenapa saya buat cuma 2? Sebab ini mid low. Tengok tuh yang 12 inci. Sebab mid low itu ya 12 inci. Cuma 1. Gitu, paham ya? Udah
Kita ke bawah lagi, subwoofer ya. Subwoofer itu tadinya dihidupkan semua guys ya, tapi lantaran saya anggap ini semuanya apa namanya ya, bukan tidak sesuai, artinya masih berat sebelah gitu, low mid itu cuma satu. Saya sih nganjurkan kalau low mid itu harus dua deh. Kalau saya ini sesuai keinginan ya, bukan masalah gimana, ini sesuai keinginan. Makanya yang hidup itu nggak semua guys. Kalau semua ini getar-getar ini daerah ini ya, segini aja volumenya saya rasa udah cukup ya. Kalau toke bilang begini terus orang bilang begini, saya nggak peduli. Maksudnya itu nggak peduli begini, saya yang penting penghematan jangka panjang, nah gitu, bukan sur-suran ya. Bagi mereka yang pemula mungkin di dunia bisnis ini nggak berlaku sama saya ya, kecuali dia acara khusus pun saya masih mempertahankan sistem saya, sub hidup 2, low mid 1, high mid 2. Itu dia sekarang ini yang hidup itu begitu ya. Walaupun ada sebagian speaker kita mana yang rusak, nah, itu nggak perlu kita ketahui ya, cuma saya yang tahu. Nah, yang jelas itu dia. Ada juga sebagian Twitter kita yang rusak nih di high mid. Tapi saya akalin, yang penting gimana caranya biar supaya high mid itu 2 box, low mid 1 box, subnya 2 box ya. Satu kiri dan kanan sesuai. Monitor kanan kiri masih 2. Yang sebenarnya monitor itu 4. Kalau udah panggung begini sebenarnya 4 monitornya, tapi nggak apa-apa. Kalau orang bilang monitor kurang kuat, nah itu telinga dia lah itu ya. Nggak ada, sekarang ini nggak ada emosi-emosian ya. Kalau main musik itu nggak ada emosi. Bahkan band pun kami letak di sini bukan band analog ya. Kalau band analog itu udah jelas kurang lah kita monitor. Home band ya, seperti band-band yang kemarin yang semuanya elektrik dia. Dengan keadaan kayak gini udah cukup gitu ya. Bahkan saya di belakang itu pun ya main ya. Kita main musik kan di belakang tuh, main keyboard di belakang. Operator karaoke juga kita di belakang. Udah, saya rasa udah aman-aman aja. Apalagi ditambah monitor 2. Gak usah 2 pun, 1 biji aja udah cukup ya. Itu dia. Kita balik lagi ke sini guys. Input 1, out 1 dan out 2. Ini artinya out 1 kiri, out 2 kanan. Nah gitu dia. Jadi stereonya gitu ya guys ya. Out 1 kiri, out 2 kanan ya. Nah, out 3 dan 4 itu artinya out kiri dan kanan juga sama. Ya, sama. 5 dan 6 itu sama. Ya, ingat ya guys ya, lantaran saya pakai box itu cuma 2 high mid-nya. Setelan high mid itu di 1 dan 2 ya guys ya. Di 3 dan 4 sebetulnya sama, kopian dari 1 dan 2. Cuma nggak saya pakai. Ya, nggak saya pakai. Memang di sini on. Tapi di jaringan speaker itu lepas ya. Lepas. Penghematan. Ingat guys, kami penghemat. Saya ya, bukan kami. Saya lebih ke penghematan. 5 dan 6 mid low. 5 dan 6 mid low. Nah, 7 dan 8 sub. Ya. 7 dan 8 sub. Oke. Nah, kenapa 7 dan 8? Kan 7 dan 8 artinya kan kanan kiri. Ya, bukan begitu ya. AUX tetap saya ambil dari sumber 1. Ya, sumber 1 channel. Nah, itu artinya sub tidak stereo ya. Itu dia ya.
Bagi yang profesional udah paham lah. Kalau saya yang gini-gini ini udah ngerti guys, bukan sombong pula ya. Udah ngerti saya gini-gini nih. Cuman itu tadi kerjaan kita main musik ya. Jadi kalau yang gini-gini ini kan cuma hanya apa namanya ya, mengetahui fasilitas apa ya masing-masing software itu gitu. Fasilitas apa yang disediakan. Semuanya hampir sama ya. Hampir sama, semuanya hampir sama. Bahkan saya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu pun udah sering recording guys. Jadi kalau kayak gini nih gak usah cerita lah ya. Di dunia studio recording apalagi kita mulainya recording tidak analog, tapi udah ke apa namanya, workstation ya. Artinya kita udah digital semua. Nah makanya saya nggak heran nih kalau dengan istilah-istilah begini ya. High pass filter, polarity, ya low pass filter, bypass flat dan lain-lain, peak, ya low high, ini jenis tipe equalnya, gain dan kompres, ya ini kompresnya fasilitas kompresnya sedikit. Kenapa di sini tidak ada limit ya tersendiri gitu? Sebab namanya limiter itu keseluruhan. Kompres keseluruhan itu namanya limiter ya. Sama aja, hampir sama limit sama kompres. Kalau limit kan keseluruhan, kalau kompres masih apa namanya guys, sedikit-sedikit ya. Apa namanya, kita kompres dikit-dikit ya. Thresholdnya seberapa, attack-nya seberapa, rilisnya seberapa. Kalau limit itu tidak ada rasio, semuanya potong habis. Nah gitu dia ya. Kerjaan akhir ya kalau namanya limiter. Ya pada prinsipnya kinerjanya sama dengan kompres. Jadi kebetulan manajemen kita cuma ada ini guys ya. Kenapa saya bilang dia semi mixer juga? Sebab input dia ada 8. Ini dia yang membuat manajemen ini seperti mixer. Ya. Kalau dia udah disediakan efek, udah jadi mixer ini. Itu aja kekurangannya ya. Dia disediakan efek aja, udah selesai nih jadi mixer. Ini masih semi sebenarnya. Ya, semi mixer. Bukan semi digital lagi saya. Kalau ini udah murni digital. Semi mixer. Karena yang disediakan cuma input. Ini kegunaannya banyak kali guys. Ya, sedangkan kita aja pakai cuma channel 1 sama channel 2. Channel 3 dan 4 kita sediakan mixer lagi. Udah dapat kita berapa channel? Misalnya tambah lagi 16 channel. 12 channel, udah 24 channel guys. Ya, udah 24 channel. Tambah lagi 2 channel, tambah lagi 2 channel. Walah, udah hampir berapa itu? Puluhan channel udah yang kita dapat. Ya, dengan sistem yang kita samakan itu di 1 dan 2. Secara include-nya dia di output guys. Luar biasa guys. Ya, ingat ya. Kalau ada manajemen, inputnya 8 itu luar biasa. Ya, walaupun cuma hanya 8 itu luar biasa guys. Kalau kita aktifkan pakai mixer semuanya nih, udah berapa channel ya? Nah, itu. Jadi itulah kenapa kemarin saya ada terpikir mixer ini kan udah lama, mixer yang kami pakai udah lama. Saya mau pengen beli mixer yang biasa-biasa aja dengan efek yang luar biasa ya, dimasukkan ke channel 1 dan 2 gitu ya guys ya. Ya, rencananya gitu, rencananya. Udah begitu di atau ini kan ceritanya untuk vokal aja nih. Mixer ini ceritanya untuk vokal aja tuh. Ya. Berapa channel kira-kira? Paling tidak 8 channel aja udah cukup gitu ya. Tapi bener-bener apa namanya, mixer yang luar biasa gitu ya, yang jago lah untuk efeknya atau apanya semua gitu. Saya rasa kalau seandainya digital pun nggak perlu lagi digital gitu. Dia harusnya analog gitu ya, harusnya analog baru masuk ke channel 1 dan 2. Atau kalau memang mixer itu diperuntukkan untuk mic saja, ya udah di channel 1 aja gitu.
ya, 8 channel tuh. Jadi bisa dapat 8 mic gitu maksudnya guys. Atau kalau memang mau stereo ya. Yang namanya vokal kan nggak mungkin stereo gitu dia guys ya logikanya. Tapi kalau seandainya mau dimaksimal diapakan juga dia seperti installing kami sekarang ini, instalan kami sekarang ini kan channel 1 dan 2. Nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Ya, mixer yang kami punya ini sebenarnya walaupun udah lama ya sebagian channel aja dia kresek-kresek ya. Bukan berarti nggak bagus channelnya, apa mixernya masih tetap bagus. Channel 1 dan 2. Begitu kita kena band ya, band itu kan rusuh apa namanya, ribet tuh channelnya ya kan. Nah, butuh berapa channel lah gitu. Ya udah channel 3 dan 4 kita jadikan input lagi untuk mixer satu lagi. Nah gitu dia. Berapa mic? Mic kick 1, senar 1, floor 1, tom 2, crash, hi-hat, bias, ride 7 lah ya. Nah, kita sediakan di sini mixer 8 channel. Udah guys. Ini tuh drum udah cukup. Ya. Udah gitu. Kita sediakan mixer untuk gendang. Mixer yang ada equalizer agar kalau ketika kita dangdutan ya, nyeting gendang itu nggak ribet. Nah, dengan modal 1 channel aja. Ini otak saya nih ya guys ya. Ya, ini pemikiran otak kita aja nih. Otak saya nih dari dulu itu. Makanya udah setahun lebih nggak pernah ngotak-ngatik ini, udahlah biarin aja nanti lah itu. Tapi tetap pemikiran itu tetap ke sini ya. Agar semuanya nggak ribet guys gitu. Ketika kita mendapati momen-momen acara apa gitu. Nah, yang tersisa kan 3 channel nih, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nah, kira-kira 6, 7, 8 ini masih untung nggak guys sih kira-kira ya? Masih banyak lagi channel kita. Udah gitu channel Ethernet ya. Channel Ethernet itu di sini ada loh. 1 sampai 8 guys. Tapi kita menggunakan outputnya itu sistemnya ini ya, sistemnya jumper. Pakai kabel lagi yang dihubungkan ke manajemen ini ya. Ada dia di belakangnya itu ada kotak sarang gitu, bisa dicabut bautnya bisa dibuka, kita cabut kabelnya, kita koneksikan di fasilitas channel out yang akan kita kawinkan ya, akan kita gabungkan, bisa jadi 8 channel lagi kayak gitu dia. Jadi dengan modal manajemen ini aja udah luar biasa guys ya, gitu. Apalagi sempat kita beli 1 mixer lagi khusus digital, tapi udah nggak nyambung lah ya. Kalau kita beli mixer digital ya minimal TF lah ya, Yamaha atau apa gitu yang produknya bagus gitu. Sebenarnya cara gini ini udah termasuk mewah ya guys ya, udah termasuk mewah, beda dengan zaman dulu. Nah itu dia keinginannya ke depan ini. Jumpa setelah lebaran ini ya guys ya, keinginannya seperti itu ya. Ingat ya guys ya, inilah kegunaan manajemen. Di inputnya dia ada equalizer gitu ya, di outputnya juga ada equalizer ya. Jadi udah apalagi, udah luar biasa ya. Kita sibuk nyari perangkat audio itu ya, ada kompresnya, ada noise gate-nya, macam-macam ya. Di sini semuanya sudah disediakan guys. Ya walaupun hanya kompres saja dengan gate.
ya, anti noise ini nggak ada. Nah, gimana caranya kalau seandainya kita fokus ke mic? Ya, ini kita fokuskan ke mic. Ya udah, malah lebih bagus, guys. Ya, malah lebih bagus. Kita bisa potong frekuensi yang yang biasa storing ya. Itu dengan menyesuaikan karakter speaker ya. Gitu. Ya udah, gitu aja guys. Kebetulan ini ada maghrib, kita mau sholat maghrib dulu. Kira-kira edukasi ini bermanfaat ya, alhamdulillah ya guys ya. Kita ulangi lagi ya, kita matikan software, kita koneksikan dulu router merek Kusis ya. Ingat ya guys ya, router ini merek bagus ya guys ya. Router ini merek bagus, merek Kusis ini 67DO, kualitasnya bagus maksudnya. Nah, ini aplikasinya DLM System Editor versi 1.4.6. Mungkin updating dari software ini bisa lebih dikembangkan lagi, nanti kita ikuti aja gitu ya. Nah, ini khusus untuk kabel LAN yang langsung ke PC kita atau komputer kita. Kalau komputer kita nggak ada, kita menggunakan router ya. Kita menggunakan router, atau kita nggak mau menggunakan router, misalnya PC kita yang ada itu cuma USB, ya udah beli konverternya USB to LAN ya, adapter namanya. Oke, tekan enter, searching dia. Oke, udah nampil. Nah, kalau dalam keadaan kayak gini, kalau seandainya ini kita tidak ketik guys, ini kita tidak tekan, ini belum berfungsi ya. Nah, ini dia tampilannya masih kayak gini. Nih, press listnya pun empty masih ya. Kita tekan tek, langsung berubah dia. Oke, itu artinya udah terkoneksi. Kita tekan atas 2 kali, jadi besar ya. Coba kita loading. Nah, ada kan guys, input 1 dan 2. Ini saya yang buat guys, nama ini saya yang buat ya. Sistem log sistem, ini password, ini nama ini saya yang buat ya guys ya, bukan dari pabrikan. Nah, jadi aplikasi ini udah kita log sistem, jadi siapa-siapa yang ngotak-ngatik nggak bisa ya, sama dengan manajemen lain lah. Oke, itu aja guys ya, terima kasih yang udah menonton. Sebentar lagi habis maghrib saya mau cek sound ya, karena saya mau periksa speaker mana yang timpang suaranya dan yang beda suaranya, model dari jarak jauh aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.